Kenapa? Pastor itu Ini karena politik lagi mau sambungan ini sesi kedua. Pastor itu sudah pernah jadi pastor paroki di mana saja? Oh, jangan main-main. Aku bukan main-main, ini sedang podcast. Kenapa rupanya mau kau suruh aku anggota dewan? Itulah, karena kan sebenarnya kan ketika seorang pastor ya katakanlah. Tunggu dulu, kalau gitu kuceritakan lah kan. Saya habiskan di Medan Timur kan, di katedral. Jadi saya dari paroki Medan Timur. Kurasa berarti ini. Orang Medan Timur sudah di tangan. Di tangan kan. Oke. Kemudian saya ditempatkan di Tanah Karo. Tanah Karo si malam. Beluh aku cakep Karo. Oke. Ya. Tanah orang Karo sudah di tangan. Di tangan. Lagi aku pakai penelitian sekian tahun kan. Pastor orang mana? Orang dulu Sanggul lagi aku kan. Sudah Medan Timur, Tanah Karo, Pakat, Dulu Sanggul, dan sudah dari luar negeri, jadi sudah ada pangkat kan. Wah, dari luar tapi kan mereka nggak bisa memilih. Nanti lah dulu yang luar negeri itu berarti dari pandai ini. Oke. Oh, bukan pemilih luar negeri. Di kedutaan di luar negeri. Begitu ya. Itu mungkin harus kita mengaruhi. Banyak itu yang kuliah di sana kan. Di Medan ini? Di Medan ini. Ini Paroki Hayam Wuruk. Direktur Hayam Radio Maria. Iya. Mana kau? Oh iya. Semua mengenal. Di siaran yang di cover oleh siaran Radio Maria sudah di tangan. Sudah di tangan. Dari Tebing sampai Siri Kalang sampai Samosir di tangan. Belum lagi streaming di tangan seluruh Indonesia kan. Berarti Paroki Hayam Wuruk, Paroki Medan Timur aku. Aku lah jadi tim sukses Pastor. Semua kecamatan Medan Timur. Iya. Saya lah jadi tim sukses. Tunggu dulu. Yang Hayam Wuruk, membangun gereja 7 tahun. Itu ya. Jadi sebenarnya ada apa maksud sebenarnya? Itulah, karena kan kalau begitu kan banyaknya pastor sudah dijamin bisa masuk jadi anggota DPR atau DPRD atau setidaknya jadi gubernur lah dulu kan gitu kan. Anggota daerah pusat kurasa, kalau daerah terlalu kecil. Sumut terlalu kecil untuk kita ya. Sumut terlalu kecil. Pusat itu kan. Magnificat saja konsernya sudah di Kuala Lumpur, Singapura begitu. Sumut begitu ya. Janganlah Medan kecil dulu, pokoknya pusat ya. Bisakah biar langsung kita gas? Tenang dulu kau. Kalau cita-citaku sebenarnya ada. Cita-citaku juga. Kau tim sukses kan? Kita pilih tim sukses. Siapa mau tim sukses? Kawan-kawan dekat begitu kan? Cuma sesudah aku pelajari, rupanya dilarang. Itu pun ya. Ada hukum gereja melarang. Jadi gereja lawan kita nanti ya. Jadi apakah boleh terlibat dalam politik seorang imam itu? Tidak katanya kan. Ini kanon ini sebenarnya memberikan dorongan untuk saya ini. Ya, oke. Jadi kanon ini sebenarnya UUD-nya Gereja Katolik ya Pastor ya? Untuk umum ya. Kanon 747 nomor 1. Kepada gereja dipercayakan oleh Kristus Tuhan kasanah iman agar gereja dengan bantuan Roh Kudus menjaga tanpa celah kebenaran yang diwahyukan, menyelidikinya secara lebih mendalam, mewartakan dan menjelaskannya dengan setia. Itu tugas saya nanti kalau DPR. Agak adanya dorongan motivasi untuk itu begitu. Mewartakan dan menjelaskan dengan setia. Iya. Lebih mendalam lagi tentang gereja ajaran. Mempunyai tugas dan hak asli untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa. Itulah tugasku. Kalau aku anggota DPR di pusat sana akan kuterangkan. Tidak usah kuterangkan dengan ayat-ayat kitab suci, tapi dari sikap dan kan bisa. Dan bagus juga pastor-pastor itu kan. Dengan alat komunikasi sosial yang dimiliki gereja sendiri. Kamera kita lengkap, lampu, segala macam. Gas. Dari Toraja bisa. Nanti itu dulu, Toraja itu dulu. Oke. Lalu tanpa tergantung pada kekuasaan insani manapun juga. Tanpa tergantung. Bisa independen kan? Bisa, itulah. Jadi kenapa tak bisa aku ya? Kita coba tengok dulu yang lain. Pasal 2. Kanon 747 yang pasal 2. Gereja berwenang untuk selalu dan di mana-mana memaklumkan prinsip-prinsip moral. Boleh. Juga gitu. Kami yang tahu itu, kami yang tahu, para imam tahu. Kalian yang tahu itu kan. Jangan main-main. Tahu atau sok tahu, itulah. Jangan dulu tahu. Oh, tahu ya. Sudah kuliah. Oke. Sudah kuliah dan sudah yang kuliah itu. Juga yang menyangkut tata kemasyarakatan. Tahu kami siapa yang miskin, siapa. Bagus ini. Dan untuk membawa suatu penilaian tentang segala hal ihwal insani. Sejauh hak-hak asasi manusia atau keselamatan jiwa-jiwa menuntutnya. Saya kira pas sekali itu tugas seorang imam. Iyalah. Jadi apa lagi? Bagus lagi kan. Jadi bagaimana? Tapi kenapa gereja melarang? Padahal ini sebenarnya tugas yang sangat bagus. Kalau umpamanya awam masih bisa diragukan awam ini karena dia masih mencari dirinya. Para biarawan kaum religius bahkan dari panggilannya sendiri cocok kali ini tempatkanlah
anggota dewan di mana tuh jadi gubernur, cocok juga ini. Tapi Minimal mengapa asistensi ya? gitu ya. Dan saya sebagai imam ya, mempunyai hak politik. Ya, pastor kan punya KTP, warga Ya, negara. sebagai manusia saya punya hak politik ini kan, sebagai hak kodrati lah itu. Iya, iya, iya. Tidak bisa diam dicabut Dan dari saya. undang-undang melindungi itu. Melindungi. Iya, iya. Undang-undang dasar itu melindungi itu. Itu hak fundamental setiap orang termasuk saya Ya, untuk ya. berpolitik. Kenapa aku dilarang? Padahal sudah aku memperjuangkan ini tadi. Jadi kenapalah dilarang sebenarnya? Itulah dia ada kan dalam arti ini bonum comuni katanya kan. Sebagai warga negara yang baik, imam berkewajiban untuk terlibat dalam politik upaya sadar dan bertanggung jawab katanya. Bonum comuni yang merupakan tujuan politik. Ya. Tapi inilah bonum comuni kan bisa diperdebatkan ya. Oh iya, betul. Kebaikan bersama. Ya, jadi kendati ini Ya, kendati di suatu pihak diakui bahwa imam memiliki hak politik yang inheren, yang melengket dalam dirinya. yang melekat dalam dirinya sebagai manusia, namun ini Gereja Katolik mengatur hak politik imam ini. Aduh, inilah. Nah, begitu ya, Ambisi karena ya. kami untuk menjadi anggota DPD atau DPR pusat. Iya, ya. Sudah kita bilang tadi bukan Sumatera Utara, harus lebih tinggi kan. Berarti Pupus sudah dapat mobil dinas ini dah. Tidak Camry. bisa lagi. Padahal sudah saya bayangkan bahwanya terpilih kan sudah terkenal. Bahwa para imam dilarang untuk turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh. Tapi serupanya kami berdemonstrasi. Serikat buruh. Nggak bisa lagi demon di kantor gubernur. Tak bisa lagi, sudah kurang. Kecuali jika menurut penilaian otoritas gereja yang berwenang, hal itu perlu untuk melindungi hak-hak gereja atau memajukan kesejahteraan umum. Tidak bisa, tapi bisa kalau ada izin dari otoritas kan itu ya. Dan biasanya otoritas memberikan itu kalau sudah dalam keadaan darurat, memang tidak ada pilihan lain ya. Jadi kalau kita lihat Kanon 287 dan Ya, di pasal Kanon 1, 287 itu ayat 1 pasal 1 itu hukum gereja ini kanon ya, hukum gereja. Para klerikus, para imam ya. hendaknya selalu memupuk damai dan kerukunan sekuat tenaga berdasarkan keadilan yang harus dipelihara di antara sesama manusia. Ini pula kan nanti berbeda. Ini pula. maksudnya apa kaitannya ini dengan politik? Ya, Kenapa? kalau umpamanya saya memilih menjadi politik ini, partai politik ini, Iya. udah tak suka lagi nanti orang. Oh, minimal partai politik saingan pastor ya? Iyalah, ini jadi memupuk damai dan kerukunan sudah tak lagi nanti. Oh, jadi Tuhan sertamu, dan doh tahu katanya. Tuhan sertamu, sertamu aja lah katanya. Iya, kalau umpamanya saya misalkan saya memilih partai politik yang satu kan ada di situ yang lawan politiknya. Enggak mau aku misah. Kenapa? Dia itu partai politiknya lain Orang itu. PDI itu, aku orang Demokrat katanya kan. Contoh apa lah, partai-partai lain lah semuanya. Itulah contohnya, misalnya. Contoh saja kan. Iya. Memang juga memupuk damai dan kerukunan sekuat tenaga katanya. Sekuat tenaga. Kalau pasal 2 lagi dikatakan Ya, itu di pasal 2 mereka dikatakan janganlah mereka turut clear ambil diskusi ya. clear imam ya. Iya. Janganlah mereka turut ambil bagian aktif dalam partai-partai politik dan dalam kepemimpinan serikat-serikat buruh. Tadi sudah dikatakan juga ya. Kecuali jika menurut penelitian otoritas gereja yang berwenang hal itu perlu untuk melindungi hak-hak gereja atau memajukan kesejahteraan. Ada juga sebenarnya lubangnya ya. Ada ya. Tapi memang Apakah di pernah sini terjadi seperti itu? ada juga kalau diberikan, tapi masih diragukan apakah secara langsung harus ada tertulis surat uskup itu kan. Ada di beberapa negara tertulis ada itu. Oke. Karena dilihat harus ada mempengaruhi dan sudah menjadi Memang sudah putus asa ya, sudah putus tak asa. bisa lagi, rakyat pun tak bisa lagi masuk kau. Siaplah kau untuk mati di situ kurang lebih. Itu pula Demi lah berarti. mempertahankan ini kan. Iya. Tapi terus dia harus konsultasi dengan otoritas. Tak bisa sembarang kan. Dengan uskupnya ya. Dengan uskupnya dan seterusnya ada izin-izin tertentu itu kan. Memang di Indonesia pun ada itu tertentu kan. Jadi norma kanon inilah dua bentuk kewajiban. Ya, jadi norma kanon ini mengandung 2 bentuk kewajiban, yakni pertama, seorang imam berkewajiban untuk dengan sekuat tenaga membela hak-hak asasi manusia sebagai kewajiban yang muncul dari tuntutan keadilan yang bersifat natural atau dan positif. Memang kami itu wajib. Tapi apakah harus menjadi anggota dewan atau menjadi bupati atau apa? Nah, ini persoalannya kan. Ya. Tapi kalau hal ini juga di garis bawah ya. Lebih jelas dalam katekismus gereja Katolik. Bukanlah urusan gembala-gembala supaya gereja secara langsung campur tangan di dalam struktur politik dan di dalam organisasi kehidupan sosial. Tidak bisa kami sebenarnya urusan gembala itu klerikus itu atau imam
secara langsung campur tangan itu dalam struktur politik. Kaulah umpamanya anggota tim sukses, gitu kan, atau kau di sini. Bahkan masuk tim sukses juga tidak bisa. Tak boleh dia secara langsung ya. Oke. Tak bisa. Wah, kalau sudah mulai tim sukses ini sudah berkelahi nanti. Oh iya pula Dan ya. ini tak boleh itu. Karena bagi dia tim sukses bagi tim A, maka menjadi tim gagal menjadi tim B. Tim B kan. Dan akan kita coba di umat jangkau ke sana. Iya. Karena itu kan ini. Iya, betul. Jadi tugas ini termasuk itu perutusan awam beriman, bukan tugas kita itu. Jadi yang tadi kan sudah kita bahas juga bahwa awam yang ke situ. Oke. Kita hanya memberikan dorongan-dorongan tertentu Iya. spiritualitas. Bukan aku yang langsung menjadi pemimpinnya di sana, masuk struktur. Iya. Sudah salah kalau masuk struktur kita kan. Atau yang kedua lagi. Ya, di tengah realitas sosial politik, seorang imam harus menjadi Tanda persatuan yang kuat. Inilah. Kalau aku sudah mulai masuk, bukan persatuan lagi. Betul. Gereja kan pecah. Tidak netral pastor itu. Iya. Dia sudah ke sana. Apalagi ada lagi di pihak lain, ada lagi pastor yang lain. Begitu. Ada lagi berkelahi sampah. Satu rumah pula. Itulah. Tidak bisa dilarang gitu karena untuk dapat memberitakan Injil Secara meyakinkan. betul harus independen dari semua. Bukan maksudnya menyetujui yang jelek pun tidak, tapi saya tidak bisa langsung menjadi ikut di sana mendukung ini dan umat tahu dia pendukung dan saya katakan memang saya mendukung ini, tak boleh yang lain. Tak boleh seperti itu. Inilah yang dilarang sebenarnya kan. Jadi memang bagaimanapun pastor itu tanda persatuan. Bayangkanlah kalau satu paroki sudah langsung saya mengatakan partai ini saja, yang lain tak boleh. Bukan ada persatuan lagi itu kan. Iya ya. Padahal umat kan cukup dewasa juga kan. Dan sialnya ada pula umat kita lagi di partai politik yang lain Iya. juga begitu. Kesadarannya juga. Dia, kan saya mempunyai hak berpolitik kata warga negara itu kan. Iya. Jadi dan ini akan saya jalankan sesuai dengan ajaran Katolik. Mengapa pastor hanya ke sana? Jadi sebenarnya ketika dia berpolitik potensi perpecahan itu terlalu besar sehingga dilarang begitu. Iyalah. Padahal imam itu kan tadi persatuan. Kristus yang hadir di tengah-tengah Harus sekuat tenaga menyuarakan persatuan justru. Iya, dia lambang lah dia. Iya. Simbol persatuan. Iya. Kalau dia menjadi simbol perpecahan, sudah salah lah misi Iya. gereja. Oke, dan dikatakan juga lebih jauh dari itu ia harus menghindari pemberian pilihannya sendiri sebagai satu-satunya yang sah. Hanya partai ini yang sah, yang lain tak boleh. Kan kadang-kadang kita dipengaruhi itu kan di orang tertentu kan. Iya, betul. Dikasih pula bantuan untuk gereja. Organ. Dikasih organ sama keyboard. Keyboard kan. Sudah dikasih nih. Tabernakel dibikin. Iya. Sudah menjadi terikat. Tak boleh saudara. Kalau dikasih silakan aja ya. Iya. Jadi dalam arti ini kami sebagai imam harus menghormati kedewasaan awam juga. Mereka dewasa. Iya. Tahu dia memilih yang baik dan yang benar. Betul. Jangan hanya ini seperti kita yang paling pandai padahal bodoh pula kita kan. Umat itu pun tahu juga dia membaca kitab suci. Iya, jadi sejauh ada hak kita atau otoritas kita buat. Tetapi mereka pun mempunyai kedewasaan. Tidak bisa kita paksakan ya. Ini ya. Jadi dalam hal inilah ada memang pengecualian. Inilah ya. Jadi pengecualian ini ada 4 itu sudut pandang. Ya, pengecualian yang dikatakan tadi. Jadi artinya saya bisa menjadi anggota DPR atau dengan pengecualian. Ada pengecualian apa dengan itu? 4 sudut pandangnya. Jadi Pertama, para bapak dan ibu ada juga pengecualiannya. Siapa tahu kan ada nanti kalian dengarkan ada sana pasti yang sudah adanya unsur-unsur mengapa sampai begitu ya. Inilah pertama. Pertama, gereja mengakui bahwa hak politik adalah hak asasi imam. Nah ini Sebagai manusia, jadi dia punya saya hak mempunyai politik. hak politik itu. Yang kedua, Lalu, kedua, gereja menyadari bahwa perjuangan untuk membela hak-hak publik dan kesejahteraan umum adalah juga merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab kaum klerus. iya malahan itu sangat ya. Iya. Kalau perlu memberikan nyawa pun demi hak asasi itu. Benar. Justru itu menjadi tugas para imam yang pertama, yang paling depan, begitu Kalau ya. mungkin masih takut, aku nggak usah takut kan gitu. Itulah, kan, ya. saya kan itulah masih ada. masuk kantor lagi besok. Gitu ya. Lalu ketiga, keterlibatan seorang imam dalam gelanggang politik praktis dimungkinkan Jika situasi menuntut demi membela dan melindungi hak-hak publik gereja dan kesejahteraan umum. Di situ dia baru masuk. Kalau memang sudah mau dihancurkan gereja ini,
atau kesejahteraan umum seperti di negara Misalnya tertentu terjadi kan. pelanggaran hak asasi manusia apa segala Dan macam. tak ada lagi yang bisa membela. Masuk kau, utarakan. Kalau kau nanti disingkirkan, sahlah kau. Ini kalau ada sesuatu seperti itu. Ya, ya. Dan Keempat, jika imam hendak terlibat dalam politik praktis, maka ia harus mendapatkan izin dari otoritas gerejawi atau dalam hal ini kasukuo, uskup diosesannya. ya, harus memberi, ada izin tertulis itu. Ya bukan uskup tetangga, enggak juga ya. Uskupnya dia yang Dan harus itu betul-betul tetap dimonitor. Oke. Tugas pastor dan dia melapor dia kepada uskup kan supaya jangan menjadi lain dan mungkin dengar isu-isu yang lain ya. Tapi dalam hal ini misalnya pastor, pastor kan imam sekaligus biarawan. Kalau biarawan bolehkah? Boleh juga tergantung kepada uskupnya itu. Maksud saya biarawan yang bukan imam maksud saya. Ya, nanti jadi ada dua izin kan. Provinsialnya ya dan uskupnya. Nah, namanya keadaan darurat lah ini ya. Oke. Sebenarnya yang terbaik itu diosesan kan, tapi ya kalau tidak bisa siapapun ya. Oke. Dengan kata lain, penilaian untuk boleh tidaknya seorang imam terlibat secara langsung dalam politik praktis adalah wewenang bosnya imam, yaitu uskupnya yang bersangkutan dan bukan si imam itu sendiri. Inilah para bapak dan ibu dan saudara sekalian, itulah pegangan kami, pegangan kita. Jadi nggak bisa laku jadi tim sukses pastor. Gagal usaha. Sukses pun tak sukses. Tim gagal jadinya. Terima kasih pastor atas pencerahannya.